Jadi kalau dipikir-pikir, kalau dibandingkan antara ternak pembibitan dengan ternak pembesaran, sebetulnya jauh lebih untung untuk sistem pembibitan, teman-teman. Apa alasan serta bagaimana cara menghitung keuntungan tersebut? Tentu saja kita akan bahas kali ini untuk sharing kita hari ini. Setelah yang satu ini, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita, channel Rusky Bikatra, di mana channel ini akan selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Kami selalu mendoakan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan mulai sharing kita hari ini. Jika beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mengenai cara beternak entok sistem pembesaran yang kita mulai dari DOE atau dari anakan. Nah, maka untuk kesempatan yang sangat baik ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara keuntungan ternak entok sistem pembesaran dan pembibitan. Sebetulnya jauh lebih menguntungkan yang mana, dan kemudian bagaimana cara kita untuk menghitung keuntungan tersebut. Tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, apalagi ketika teman-teman adalah pemula, di mana kalian baru mau mengawali usaha ternak entok. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal, bahwa sebetulnya ternak entok sistem pembibitan itu jauh lebih mudah untuk kita lakukan dengan keuntungan yang lebih besar ketimbang pembesaran. Kenapa keuntungan ternak pembibitan jauh berbeda dengan ternak sistem pembesaran? Karena dari segi pakan ya teman-teman, dari segi pakan yang kita keluarkan untuk ternak pembibitan itu jauh lebih hemat. Nah, bagaimana? Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena untuk ternak pembibitan itu sendiri kita akan mengurus indukan ya, dimana indukan itu kita urus supaya menghasilkan telur, dan dari telur tersebut kita bisa menghasilkan DOE atau anakan entok yang bisa kita jual. Lalu kemudian apa yang menyebabkan ternak entok sistem pembibitan ini keuntungannya jauh lebih besar ya ketimbang untuk ternak pembibitan? Seperti yang kami sampaikan, yaitu dari segi pakan yang kita keluarkan, teman-teman. Pakan yang kita keluarkan untuk ternak pembibitan itu jauh lebih mudah kita dapat dan jauh lebih hemat. Karena kita hanya akan memberikan sumber pakan yang mampu untuk membuat indukan entok itu kenyang, lalu kemudian dengan mereka kenyang, maka mereka juga akan cepat sekali menghasilkan atau memproduksi telur. Sedangkan pakan yang kita gunakan atau yang kita berikan pada indukan entok kita ini itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan tentu saja hemat. Contohnya untuk ternak pembibitan, tanpa kita membeli sentrat sekalipun atau sentrat petelur sekalipun, mereka indukan-indukan entok kita akan tetap memproduksi telur ketika saatnya sudah tiba atau pada saat tiba waktunya, teman-teman. Meskipun kita tidak melibatkan pakan dari pabrikan yang berupa sentrat petelur sekalipun, indukan entok kita pasti akan mampu untuk memproduksi telur. Contohnya teman-teman, sumber pakan yang setiap hari saya gunakan dari debok pisang bisa, kemudian dari hijauan bisa, tapi tetap saja kita campur dengan dedak padi. Nah, untuk merangsang indukan supaya tetap lancar memproduksi telur, kita gunakan apa? Kita karena hidup di kampung dekat sawah, maka sesekali kita gunakan keong sawah. Jadi kita memang sedikit mengeluarkan tenaga kita untuk mencari keong sawah ya, sebagai sumber atau pendorong indukan-indukan ini supaya tetap lancar memproduksi telur. Maka akan sangat berbeda jauh dengan ketika kita ternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk ternak sistem pembesaran kita jelas akan memulainya dari DOE atau anakan seperti ini. Contoh, meskipun teman-teman akan membeli atau akan memulainya dari
DOE yang usianya 1 minggu, tetap saja kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli pakan, di mana pakan yang cocok untuk anakan entok yang usianya baru 1 minggu ini harus dengan menggunakan sumber pakan dari pabrikan yang berupa pur ataupun pelet. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah penggunaan pur untuk anak entok usia 1 bulan ke bawah, contoh 1 minggu, itu wajib hukumnya? Ya, kalau memang teman-teman menghendaki pertumbuhan daripada anakan entok yang teman-teman pelihara ini memiliki pertumbuhan yang super cepat supaya cepat besar dan pada akhirnya memiliki bobot yang maksimal, ya memang wajib. Lalu kemudian apa yang akan terjadi ketika kita tidak mengikuti prosedur dalam pembesaran anakan entok ini? Maka yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan atau mengikuti prosedur yang sekiranya bisa mempercepat pertumbuhan daripada entok-entok yang kita besarkan, contohnya kita tidak mau melibatkan pakan pabrikan atau tidak mau membeli pakan pabrikan untuk anak entok usia 1 bulan ke bawah, maka yang akan terjadi pertumbuhan dari anak entok yang teman-teman besarkan ini pasti akan lambat. Dengan lambatnya pertumbuhan anakan entok yang teman-teman pelihara ini, tentu saja akan lambat juga untuk usia panen kita. Contoh, seharusnya di usia 5 bulan kita sudah bisa panen atau 6 bulan sudah kita bisa panen, tetapi karena pertumbuhan anakan entok kita itu lambat, maka di usia 5 ataupun 6 ataupun 7 bulan belum tentu kita bisa panen. Bahkan kita harus menunggu waktu yang jauh lebih lama. Misalnya kita harus menunggu usia 1 tahun barulah bisa kita panen anakan entok yang kita besarkan. Nah, tentu saja dengan lambatnya masa panen itu atau waktu panen itu bukan untung yang kita dapatkan, tetapi justru malah kerugian yang akan kita rasakan. Kerugian pertama yang teman-teman jelas harus rasakan adalah dari segi waktu. Waktu teman-teman habis, ya, akan banyak menyita waktu yang betul-betul tidak produktif, ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang kita panennya lebih lama, paling tidak 1 tahun. Kalaupun tidak di usia 1 tahun kita panen, misalnya kita akan panen di usia 8 atau 9 bulan, namun karena entok-entok ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, sehingga target bobot yang kita targetkan itu pasti tidak tercapai, teman-teman. Ya, karena memang mereka dari kecil itu tidak mengkonsumsi yang namanya pakan dari pabrikan, di mana pakan pabrikan itu kalau menurut kami itu wajib hukumnya diberikan untuk anakan-anakan entok yang usianya masuk dalam masa-masa pertumbuhan, setidaknya 1 bulan ke bawah itu wajib untuk kita berikan sumber pakan dari pabrikan. Apa alasannya? Karena pakan pabrikan lengkap proteinnya. Jadi cukup jelas ya teman-teman kenapa ternak entok sistem pembibitan itu jauh lebih menguntungkan menurut kami. Yang pertama alasannya dari segi pakan, jelas kita meskipun tidak melibatkan pakan dari pabrikan, entok-entok ataupun indukan entok kita akan tetap mampu untuk memproduksi telur, teman-teman. Nah, tetapi kalau untuk sistem pembesaran, mau tidak mau karena kita membesarkan anak entok itu dari kecil, dari usia 1 minggu misalnya sampai kepada usia panen, tentu saja di usia-usia 1 minggu sampai kepada 1 bulan kita harus mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk membeli sentrat. Tanpa pemberian pakan yang mengandung kadar nutrisi yang cukup untuk anakan entok ini, tentu saja mengakibatkan entok kita jadi kecendet dan lambat pertumbuhannya. Baik teman-teman, kami rasa cukup gamblang ya cara kami untuk menjelaskan. Ya, mudah-mudahan nanti video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman, jika memang belum subscribe, jika memang teman-teman menghendaki untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar peternakan entok dari channel Rusky Bikatra, silahkan klik tombol subscribe. Lalu lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar secara otomatis nanti teman-teman bisa menerima notifikasi pemberitahuan video terbaru. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk kembali esok hari untuk membahas seputar peternakan entok kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua.